Video kali ini saya akan mengulas kelebihan orang yang sudah bisa menyatu dengan jiwanya atau mengenali jiwanya. Paling enggak ya sambil berhayal, minum kopi. Masih sambil berhayal dan minum kopi itu nikmat banget. Kelebihan orang yang sudah bisa menyatu dengan jiwanya itu banyak sekali kelebihannya. Misalkan gini, kita mau menemui seseorang, tapi orang itu jauh dan mungkin ada janjian lah, ada janji sama seseorang dan orang itu jauh, kita nggak bisa datang. Bagi orang yang sudah bisa menyatu dengan jiwanya itu, dia bisa menyuruh jiwanya itu. Tujuannya orang itu menyampaikan ini, itu bisa. Jadi nanti orang itu akan melihat kita, akan melihat orang yang sudah menyatu dengan jiwanya itu. Cuman di situ nggak semua orang itu bisa melihat. Ya tergantung tujuannya itu apa. Kalau tujuannya hanya satu orang, ya satu orang itu saja yang yang bisa melihat kelebihannya. Terus ya kalau jarak waktunya sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kalau lama-lama, ya nanti orang lain yang melihat, ya yang dituju itu ya kayak orang bicara dengan siapa. Soalnya kan tujuannya kan cuma satu orang. Jadi yang melihat ya cuma satu orang. Terus lagi orang yang sudah menyatu dengan jiwanya itu bisa mengobati orang yang sakit, kena jin, kena santet itu bisa. Cuman di sini orang yang bisa menyatu itu ya keistimewaannya, meskipun dia mengobati, dia bisa nggak megang juga bisa mengobati. Mereka ya dengan cara duduk atau enggak tidur. Yang penting pikiran kita jalan, pikiran orang yang sudah menyatu itu jalan, maka jiwanya yang akan berjalan. Bagi manusianya itu jiwanya, bagi manusianya itu pikirannya yang jalan, nanti yang bekerja jiwanya. Sedangkan orang yang sudah menyatu dengan jiwanya itu pasti dibekali dengan penyatuan alam. Salah satunya pernafasan. Udara itu kan alam. Jadi kayak ilmu tai chi itu orang yang sudah menyatu dengan jiwanya pasti bisa. Orang yang sudah menyatu jiwanya itu ya sebenarnya kan sudah menyatu dengan alam. Salah satunya kan itu. Soalnya manusia itu raganya itu kan hidup di dunia nyata, sedangkan jiwanya itu kan adanya di alam nggak kelihatan. Jadi kan otomatis kan dua alam ini kan udah menguasai, berarti kan udah menyatu dengan alam. Terus kelebihannya lagi, dia bisa mempelajari ilmu tanpa puasa, itu bisa. Yang penting sesuai dengan keinginan pikirannya, pingin ilmu apa, itu tinggal duduk, ini udah fokus pikirannya pengen ilmu ini, nanti jiwanya itu yang akan mencari ilmu itu. Pokoknya banyak kok orang yang sudah bisa menyatu dengan jiwanya, itu kelebihannya banyak. Karena ya itu udah nyatu dengan alam. Terus misalkan kayak dagangan sepi, itu orang yang sudah bisa menyatu itu nanti ngeluh pada diri sendiri, nanti jiwanya yang akan membantu.
Tetapi kalau untuk rezeki tetap harus dengan niat, misalkan rezeki, ya rezeki yang membawa kebaikan, dalam kehidupan. Soalnya kan, tapi kalau orang yang sudah menyatu dengan jiwanya pasti tahulah. Tapi kalau orang yang belum mengetahui apakah cuman kayak gitu, soalnya kan alam ini kan isinya ya ada jin. Sedangkan jin itu kan tidak punya pikiran. Makanya kalau ada orang bilang gini, apalagi dengan nafsu, itu ya maka orang itu bisa mudah dimasukin jin itu. Ya sesuai nafsunya. Kalau nafsunya marah, ya nanti bisa jinnya ya sesuai itu. Sedangkan kalau manusia itu kan memang dibekali dengan akal dan pikiran. Kalau jin kan akal dan kekuatan. Makanya kalau berhubungan dengan yang gak kelihatan itu, yang paling utama itu kan niat. Terus niat, pikiran, itu kan harus jalan. Yang paling parah itu memang perezekian. Itu cepat sekali mengundang makhluk-makhluk itu. Makanya kalau misalkan berdoa minta rezeki, soalnya kita itu manusia itu dan jin itu kan ya berdampingan hidupnya itu. Makanya kalau berdoa tentang rezeki, paling enggak ya rezeki yang membawa kebaikan dalam kehidupan sampai anak turun temurun. Itu nanti kan